Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapak Dera Channel. Di video kali ini kita akan berlatih salah satu pengukuran besaran panjang dengan menggunakan alat micrometer scope. Mari perhatikan. Micrometer scope itu adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau kalau dikonversi ke dalam meter itu sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang cara membaca alat jangka sorong, silahkan cek di deskripsi link videonya. Jadi bisa disimpulkan bahwa micrometer scope itu memiliki tingkat kepresisian, artinya tingkat ketelitian yang lebih tinggi dari jangka sorong. Itulah mengapa pada jangka sorong menggunakan satuan cm, sedangkan pada micrometer scope menggunakan satuannya mm. Artinya jangka sorong itu tidak lebih teliti daripada micrometer scope. Kemudian bagian-bagian dari micrometer scope ini adalah salah satu contoh gambaran dari micrometer scope. Micrometer scope itu terdiri dari rahang, yang ini disebut dengan rahang ukur tetap, yang ini disebut dengan rahang ukur gerak. Kemudian di sini ada rangkanya. Kemudian ada penguncinya. Nah, di sini ada skalanya. Ini adalah skala utama, yang ini adalah skala non-use-nya. Nah, berbeda dengan jangka sorong, jika skala non-use-nya pada jangka sorong itu digeser, maka pada micrometer scope itu skala non-use-nya itu bagiannya itu diputar. Sehingga skala non-use untuk micrometer scope itu sering disebut juga dengan skala putar. Kemudian di sini ada gigi putarnya. Ketika benda atau bahan yang diukur belum diletakkan pada micrometer scope, maka posisi skalanya antara skala utama dengan skala putarnya atau skala non-use-nya adalah antara 0 pada skala utama akan menyatu dengan 0 pada skala putarnya. Sehingga begitu alatnya digunakan atau rahangnya terbuka, kemudian bendanya kita tempatkan di sini, barulah ada penunjukan skala dari skala utama dengan skala putarnya. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Langsung saja kita ke latihan soalnya. Latihan pertama. Pengukuran tebal pelat besi terlihat seperti gambar berikut. Jadi ini adalah gambar micrometer scope yang digunakan untuk mengukur tebal suatu pelat besi. Maka hasil pengukuran tebal pelat besi dengan menggunakan micrometer scope di atas adalah A 4,45 mm, B 4,85 mm, C 4,86 mm, D 4,95 mm, dan E 4,96 mm. Mari kita jawab bersama-sama. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja membaca skala utama. Kemudian yang kedua adalah membaca skala non-use atau putarnya. Terlihat di gambar, cara membaca skala utamanya adalah kita melihat pada skala utama itu akan terlihat angka sampai angka berapa. Jadi maksudnya itu adalah jika kita perhatikan gambar ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Setelah angka 4 itu masih terlihat satu strip lagi. Satu strip di bawah ini. Maka kita membacanya hanya sampai pada bagian ini. Ya. Jadi jika strip ini tidak terlihat, maka bisa dipastikan skala utamanya adalah 4. Tapi karena pada skala utama setelah angka 4 itu terlihat ada satu garis lagi, maka kita membaca skala utamanya sampai pada garis ini. Jadi yang perlu kita cari tahu adalah berapa nilai dari garis ini.
Dari 0 sampai 1 seperti yang sudah ada di video sebelumnya tentang menghitung berapa jarak dari satu garis ke garis berikutnya. Dari 0 sampai 1 itu selisihnya adalah 1. Kemudian banyak garisnya adalah 1, 2, ada 2 garis, berarti 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Sehingga setelah angka 0, maka trip yang ini bernilai 0,5, kemudian 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, dan 4,5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa skala utama yang terbaca dari alat ini adalah 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya. Skala noniusnya yang kita cari adalah, carilah garis pada skala nonius dan skala utama yang tersambung dengan garis ini, garis horizontal ini. Garis horizontal ini itu nyambung dengan skala berapa pada skala noniusnya atau skala putarnya. Terlihat di gambar bahwa yang tersambung adalah garis ini ya. Nah, berapa nilainya? Jika kita lihat dari gambar, maka garis yang tersambung itu terletak setelah satu strip setelah angka 45. Maka bisa dipastikan bahwa skala noniusnya itu nilainya adalah 46. Di mana skala untuk mikrometer skrup itu skala maksimalnya adalah 50. Jadi angka 0 yang berikutnya ini itu menunjukkan angka 50. Sehingga setelah angka 46 tentu saja 47, 48, 49, 50. Maka skala noniusnya yang bisa kita baca adalah 46. Kemudian seperti di video sebelumnya tentang jangka sorong, skala nonius itu harus selalu dikalikan dengan skala terkecil dari alat itu. Pada jangka sorong, skala terkecilnya adalah 0,01 cm karena menggunakan satuan cm. Sedangkan pada mikrometer skrup karena menggunakan satuan mm, maka untuk skala terkecilnya kita kalikan dengan 0,01 mm. Sehingga untuk pembacaan skala noniusnya 46 dikalikan dengan 0,01 mm itu sama dengan 0,46 mm. Maka hasil pengukuran tebal plat besi sesuai yang ada di soal tadi itu sama dengan skala utama ditambahkan dengan skala nonius sama dengan 4,5 mm ditambahkan dengan 0,4 mm sama dengan 4,9 mm. Mudah bukan? Maka bisa kita jawab bahwa hasil pengukuran plat besi dengan menggunakan mikrometer skrup seperti gambar di atas adalah 4,96 mm.